Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah episode ketiga dari Project Sylvia S14. Di episode ini gue akan melanjutin kerjaan gue yang belum selesai di episode sebelumnya. Terus gue akan ngulangin semua kerjaan yang udah gue lakuin di rocker panel sebelah kiri, tapi sekarang di rocker panel sebelah kanan. Hal pertama yang mau gue lakuin adalah ngilangin semua dempul-dempul yang ada di bodi bagian bawah nih di rocker panel. Karena kalau kalian lihat ini dempulnya cukup tebal. Dan di keseluruhan panel ini dempulnya setebal itu, jadi berat-beratin doang, padahal di bagian ini ketutupan side skirt. Jadi tuh dempul nggak guna sama sekali. Jadi akan gue kelupas semua dempulnya di rocker panel bagian kiri dan di rocker panel bagian kanan. Dan gue juga akan nutupin beberapa lubang-lubang yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tadinya gunanya buat piece dari interior, plastik yang nutupin gitu. Cuma sekarang cuma jadi tempat buat masuk air doang kalau misalnya lagi nyuci. Jadi ini mau gue tutup. Di video episode 2 kemarin banyak yang menyarankan gue untuk menggunakan masker karena ternyata debu dari karat dan dari dempul itu sangat berbahaya untuk paru-paru, bisa menyebabkan kanker. Terima kasih banyak kalian udah sangat peduli sama kesehatan gue. Gue sangat terharu sebenarnya. Dan alhasil gue beli masker sekarang dan akan gue pakai di setiap kali gue nge-grinder. Dan juga gue beli pelindung telinga supaya nggak keberisikan karena kemarin sempet abis gue nge-grinder tuh kuping gue berdengung ya. Nah kita lanjut aja langsung kerjain S14. Tapi akhirnya gue nggak jadi ngilangin dempulnya semua sampai belakang. Nantinya bakal gue hilangin semua, tapi nggak sekarang. Nanti aja pas finishing, gue ngilangin dempul sampai titik rusaknya aja, yang bakal gue restorasi nanti. Jadi sampai sini aja. Dan untuk di bagian sini, ternyata karatnya sedikit lebih parah. Sampai ada yang di balik dempul ini ternyata udah bolong, udah parah banget nih. Gue nggak nyangka nih, tadinya ketutup dempul. Akhirnya gue coba sampai belakang, ternyata aman sih. Sisanya belakang juga nanti aja pas finishing gue ngeletekin dempulnya. Sekarang cukup sampai sini, karena titik rusaknya juga cuma sampai sini. Jadi nanti gue nge-replace sampai sini kurang lebih. Ya sekarang kita tinggal masukin lagi mobil ini ke tempat asalnya, yaitu di sini. Ya mobilnya udah di dalam, gue habis ganti baju jadi pakai speed tuner gara-gara tadi debu banget baju garasi drift yang tadi. Dan sekarang gue mau potong bagian rocker arm sampai ke titik rusaknya. Ya udah copot lapisan luarnya, sekarang kita lihat lapisan dalamnya. Ternyata cukup ada karatnya juga. Ini mungkin bakal gue potong bagian karatnya aja segini, dan akan gue buat baru sama kayak yang di depan. Gue lanjutin sampai belakang dan ya sampai sini aja. Di dalam karatnya ada lumayan sih, cuma mungkin gue primer aja dari sini supaya nggak makin nyebar, karena gue rasa cukup benerin sampai sini aja. Dan kemarin ada yang nanya kenapa bagian dalam ini gue bikinnya cuma kayak gitu doang, nggak terlalu nutup dan cuma 2 piece doang, nggak digabung. Karena sebenarnya itu kan struktur dari pilar ya, dari pilar ini. Dan pilar ini sebenarnya udah ditahan sama gaset si roll bar ini. Udah banyak banget nih. Ini 2 mili platnya. Ya, sekarang kita lanjut potong bagian ini segini. Nah bagian tadi udah gue potong, udah gue rapihin juga karat-karatnya karena biar nanti ngelasnya gampang. Dalam sini juga, bawah juga. Dan gue udah buat malannya untuk ini. Jadi kurang lebih kayak begini.
Sekarang kita tinggal bikin lagi ini jadi besi. Get to making with jive boy station. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, yes. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, indeed, yes. Ya karena peralatan yang kurang lengkap, gue nggak punya alat yang untuk ngebengkokin besi. Jadi memakan waktu cukup lama untuk bisa bikin besi kayak gini sebesar ini. Tapi sekarang udah pas sih. Kita tinggal posisiin, terus kita las. Ya piece yang ini udah gua las lewat balik. Nih kelihatannya ada tandanya nih. Gua ngelas lewat balik gara-gara dari sini nggak bisa, susah, ada terlalu sempit. Nah sekarang kita tinggal nyambungin ini ke bawah sini 3 biji. Gue bikin 3 ini aja, 3 piece aja biar gampang. Dan udah pasti kuat juga karena ya seperti yang gue bilang tadi, struktur utama tuh sebenarnya udah tergantikan juga sama adanya roll bar. Oh iya, kemarin ada yang nanya gue pakai mesin las apa. Gue pakai Stahlwerk mic 200. Ini bisa mic bisa tik, cuma karena gue nggak bisa tik jadi gue pakainya micnya doang. Mesin las yang cukup bagus untuk pemula katanya, jadi gue beli. Dan sekarang kita lanjut aja. Get to making with jive boy station. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, yes. Ya bagian dalamnya udah kita las semuanya. Dan ada perkembangan, lasan gue udah sedikit lebih rapi sekarang. Tapi bagian bawah ini gue rapiin karena nanti bakal biar jadi satu semua kelihatannya. Nah sekarang tinggal kita buat lapisan yang paling gede nih, rocker arm yang paling gede ini, ngelekukinnya. Nah ini rada tricky nih karena lebar banget dan alat yang gue punya tuh cuma ragum doang. Ya kita coba-coba aja, semoga kita bisa ngelengkungin plat selebar ini. Cuma karena ini udah kesorean, udah mau maghrib, jadi kita cut ke besok aja. Hari selanjutnya dari episode 3 ini, hari ini gue mau nyelesain piece terakhir dari rocker panel sebelah kiri. Selanjutnya gue akan memulai restorasi rocker panel bagian kanan. Sebelum kita pasang piece terakhir ini, semalam gue pasang 3 piece ini, 1, 2, 3. Piece ini ada di balik piece utama. Gue las sedikit, dan yang samping sini gue las full, sini juga. Dan ini gunanya adalah untuk mempermudah kita masang atau ngelas piece yang terakhir yang paling gede. Karena ngelas overlap itu lebih gampang daripada ngelas kalau misalnya ada rongga kayak gini. Ya sekarang kita mulai aja. Gue excited banget pengen ngeliat hasil jadinya, hasil akhir dari rocker panel yang udah gue restorasi. Get to making with jive boy station. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, yes. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, indeed, yes, you holler, yes. 1, 2, 3.
rocker arm kiri udah selesai semua, udah bebas dari karat, walaupun banyak tambelannya. Emang ini bukan restorasi paling rapih, tapi gue puas banget sama hasilnya. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, ini nggak bakal gue dempul, nggak bakal gue bikin rapi banget, karena pasti ketutupan sama side skirt juga. Dan sekarang mau gue primer supaya nggak karatan. Ya begitulah hasilnya. Ini bukan hasil akhir sih, tapi kita nanti bakal finishing. Sekarang gue mau ngulangin semua stepnya yang udah berhari-hari gue lakuin, tapi di rocker panel sebelah kanan sekarang. Kita mulai aja. Kondisi panel-panel yang kanan ini kayaknya lebih parah daripada yang di kiri. Ini udah bolong, jadi gue bisa masuk. Dan kalau gue perhatiin di sini juga udah nggak nyambung lagi, dan ini panelnya sebagian harus gue ganti. Udah karat banget. Bagian ini masih oke sih. Dan bagian ini udah bolong. Di yang sana outernya ini masih bagus banget. Malah gue sempet gue pakai lagi kan. Ini juga udah parah. Jadi ini tantangan banget buat gue untuk ngerapihin bagian kanan ini. Sekarang kita mulai aja dari ngerapihin ini dulu, terus gue las. Yes, you shall. When it hits you, yes, indeed. Yes, indeed. Yes, you holler. Yes, indeed. Ya bagian sini udah gue rapihin, udah gue las juga, udah gue sambung. Bagian sini juga. Tadi banyak karat di sini. Dan ini terpaksa gue potong karena karat banget. Dan kalau gue lihat di bagian sini dalamnya juga nih lapisannya juga karat nih. Jadi kemungkinan mau gue potong aja sampai sini. Gue mau mastiin segimana karatnya yang ada di dalam. Ya ternyata bagian yang sebelah kanan ini sangat-sangat jauh lebih parah dibanding bagian sebelah kiri. Ini karatnya udah hancur semua nih panel bagian dalam ini. Dan gue tadi sempat pusing gimana cara benerinnya karena posisinya sempit. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk motong segaris ini untuk ngebenerin panel yang di dalam. Karena ini ngalangin. Dan piece yang gue potong ini gue simpan. Nanti bisa gue pasang lagi karena ini gak karat. Dalamnya yang karat. Ya semua bagian karat yang bisa gue potong udah gue potong. Kalian lihat ini sepanjang ini loh. Ini setengahnya rocker arm gue potong. Gara-gara tadi potong sampai sini ternyata masih karat. Potong sampai sini masih karat. Potong sampai sini masih karat. Masih karat sampai sini. Akhirnya gue potongnya semua lah. Dan kalau udah kayak gini gue jadi bisa nentuin mau gue apain duluan, apa yang duluan yang mau gue buat. Awalnya sih mungkin kayak yang di sana gue bikin plat dulu untuk ke bawah sebagai base plate-nya, jadi semuanya nanti gue buat lewat situ. Plus tadi gue potong juga, ini udah parah banget ternyata lantai sebagian, dan ini juga nantinya akan gue potong tapi belum sempet tadi. Bagian depan sini juga gue potong karena gue mau benerin karat yang tadi dari dalam dan mau ngerapihin yang di sini. Ini emang nggak terlalu parah, cuma ini harus dirapihin. Ini masih bisa diamplas bagian sini nih. Ya ternyata jauh lebih parah dari perkiraan gue, dan perjalanan gue sepertinya masih panjang nih untuk ngerapihin ini, untuk ngerestorasi chassis ini. Kalau kalian lihat nih debunya aja sampai segini, dan ini udah mau maghrib, jadi saatnya kita beres-beres dan kita lanjut ke besok. Sebenarnya ini hari keempat dari episode 3 ini. Di hari ketiga atau kemarin gue ngerjain mobilnya, tapi nggak gue rekam karena gue kebanyakan mikirnya daripada actionnya. Kenapa gue kebanyakan mikir? Karena kondisi karat yang cukup parah ini bikin gue bingung harus dari mana gue ngerjainnya. Dan akhirnya lebih banyak lagi yang gue potong. Contohnya ini gue potong karena karat udah nanggung banget. Ini juga dalam gue potong. Lantai sebagian gue potong, bagian dari panel ini gue potong, ini gede banget gue potong juga. Kalau kalian lihat dari posisi atas,
Ada 2 lubang yang gede banget di lantai, satu ini. Di posisi ini udah nanggung banget. Mendingan gue benerin semua, gue potong semua yang karat-karat, terus gue buat plat baru biar lebih aman di kedepannya dan pasti lebih reliable juga, lebih tahan karat juga. Dan kemarin gue bikin 2 panel untuk nutupinnya. Ini panel yang lama, tapi gue modifikasi, gue kasih bracing, gue potong sebagian. Ini belum selesai, ini mau gue lanjutin hari ini. Ini panel yang di dalam, ini udah selesai, udah ready to weld, tinggal kita posisiin, terus kita las. Tapi sebelumnya gue mau benerin dulu panel yang ini, mau gue modifikasi sedikit, karena lebih bagus menghabiskan waktu untuk ngebentuk panel daripada ngehabisin waktu untuk ngelasnya. Karena ngelasnya itu lumayan susah, posisinya ada di kolong mobil dan gue nggak ada chassis roller, jadi gue harus ngolong. Ya kita mulai aja dari modifikasi plat ini. Sambil nunggu piece yang itu kering, gue mau ngelas piece yang ini dulu. Ini piece untuk lubang yang di interior, yang di bawah kaki. Kita langsung aja kita cantum. Ya, bagian yang di interior ini udah gue tutup lubangnya yang di depan. Dan lasan gue lumayan rapi sekarang, ada perkembangan. Tapi untuk di bagian yang atas ini rada berantakan gara-gara gapnya terlalu jauh gue buatnya. Nah, sembari gue ngelas tadi, piece yang ini udah mulai kering. Udah kering, sekarang kita posisiin aja piece ini di kurang lebih di sini. Akhirnya piece yang ini udah kepasang semua, tapi ada yang gue belum las bagian sininya nih, gara-gara lebih gampang kayaknya kalau misalnya gue ngelasnya pas udah ada di atas lift. Dan bagian sini sangat gak rapi, jangan dihujat ya, lasan gue jelek banget. Tapi yang ini lumayan rapi. Yang depan ini juga udah gue rapihin. Ini juga lumayan rapi tadinya, cuma karena ini sangat kelihatan jadi gue gerinda. Ya menurut gue ini adalah piece tersulit so far dari semuanya. Ini panel yang paling susah dibentuk karena tebelnya 2 mili dan banyak lekukan-lekukan yang mustahil untuk dilas. Tapi alhamdulillah udah kepasang. Ya sekarang gue mau bikin bagian lekukan ini terus ke bawah sepanjang sini. Ini lumayan panjang dan gue nggak tahu gue bisa bikin satu piece atau enggak. Gue mau nyoba, tapi gue udah bikin sedikit template-nya, jadi nanti gue ngikutin dari lekukan yang udah ada kurang lebih segini. Dan gue akan buat di plat yang udah gue potong sesuai ukurannya. Ya sepanjang inilah kurang lebih. Tapi ada lubang sedikit nanti di bagian sini, nggak sedikit sih, lumayan panjang. Ini nanti gue tutup menggunakan ini. Udah gue ukur juga dan udah gue potong juga. Dan ini juga berguna sebagai bracing tambahan, jadi ngelasnya lebih gampang dan pastinya lebih kuat. Sekarang kita mulai aja dari ngelekukin plat ini.
Yap, bagian terbesar ini udah kita pasang, udah kita las semuanya. Sekarang tinggal nutup bagian yang depan ini yang kosong. Udah gue buat juga, tinggal kita las. Terus sekaligus kita pasang bagian yang ini. Bagian yang ini kurang lebih begini. Dan bagian yang ini. Yap, kurang lebih begitu. Ya, semua lapisan kedua udah gue pasang semua, udah gue las. Ada 1, 2, 3, 4. Dan gue bikin bracing juga di sini, standarnya ada. Jadi gue buat lagi, yang lama udah karatan, udah keropos. Ya, gue rasa cukup untuk episode ini. Emang di awal episode gue terlalu optimis untuk nyelesain semuanya. Ternyata masih banyak yang belum gue selesaiin. Kalau kalian penasaran, kalian tunggu aja di episode selanjutnya. Gue rasa itu cukup. Keep driving safe and goodbye.